Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di Analisa Pagi bersama Quadrant Trader dan Pintar Forex. Ya, kali ini kita ditemani oleh tim dari Quadrant Trader, Pak Christian Winata, yang akan membawakan analisa di hari ini. Ya, sebelum kita kasih ke tim Quadrant Trader, ya, kita akan review dulu analisa pagi kemarin yang dibawakan oleh Pak Yohanes Gunawan. Oke, saya coba share screen. Oke, kemarin kita membawakan analisa tentang SAU-USD Gold. Ya, kemarin kita menunggu di area resisten setelah di break. Ya, kita menunggu di area resisten di mana kita mengambil buy. Ya, sampai ke area TP-nya di 1784. Ya, kita coba play. Ya, ternyata tidak sampai ke area yang kita tungguin. Ya, tapi tetap sesuai dengan analisa, ya, ke area yang 1784. Ya, kita lanjut ke USD JPY. Ya, kita ambil sell di area sini, ya. Kita coba play. Oke, ternyata kita kalau untuk secara analisa sesuai ya teman-teman ya, tetap bearish ya, tapi dia dibawa dulu ke area support yang tepat di breaknya ya. Kalau teman-teman yang SL-nya lebih panjang, ya tidak akan kena SL, tetapi akan running profit sampai di titik sekarang ya. Jadi buat teman-teman yang mau clear posisi, boleh clear posisi terlebih dahulu. Oke, lanjut ke USD Swiss franc. Ya, kemarin kita menunggu sell di area support yang sudah di breaknya ya. Jadi kita tunggu retest di sini, kita ambil sell. Ya, kita coba play. Oke, dia masih berjalan ke area support yang sudah di breaknya dan kita masih menunggu nih di area sini apakah ada pembalikan atau enggak. Kita masih menunggu. Ya, jadi kita masih bisa tunggu nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tungguin masih bisa. Oke, selanjutnya Aussie USD. Di sini kita melihat bahwa ada broadening dan ada rising wedge kecilnya ya, jadi ada potensi dia turun ya. Kita coba play. Oke, sesuai teman-teman, rising wedge-nya pecah dan langsung ke area yang EVMA-nya ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau clear profit, boleh clear profit juga. Oke, yang terakhir Euro USD. Ya, Euro USD kita kemarin coba ambil buy di area sini. Ya, kita coba play. Oke, sekarang masih running profit ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau clear profit juga boleh. Ya, kita coba tunggu retrace-nya lagi, ambil kembali. Oke. Selanjutnya saya mau sedikit kasih nih teman-teman, di website kami ada namanya Trading Journal. Ya, Trading Journal itu apa? Ya, Trading Journal ini kita buat di mana kita membuat satu analisa menggunakan time geometry dan astrologi ya. Jadi di sini kita masih buka untuk umum ya teman-temannya. Mungkin dalam beberapa minggu ke depan kita akan kunci khusus untuk yang melakukan pendaftaran ataupun login di website kami ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat tanggal-tanggalnya, tanggal-tanggal turning, ya, pembalikan arahnya kapan ya. Kita masih buka untuk umum ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ataupun mau tahu lebih jauh lagi, boleh langsung kontak kontak telepon yang ada di website kami ya. Di sini ada nomor admin kami, ataupun teman-teman bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Hercules nomor 55 di Fokus Coworking Space ya. Oke. Selanjutnya saya ada info sedikit juga mengenai page yang kita akan
bawakan di tanggal 1 sampai 2 Mei. Ya, ini batch terbaru kami. Buat teman-teman yang mau tahu lebih jauh lagi, boleh kontak admin kami. Ya. Oke, setelah ini kita balikan lagi. Kita akan mulai analisa pada pagi hari ini. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Christian Winata. Terus di sini teman-teman, untuk time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam di sini saya melihat ada falling wedge. Ini udah breakout ya teman-teman. Nih. Ini untuk euro terhadap New Zealand kita bisa buy. Potensi buy ya teman-teman. Tunggu dia retracement di daerah sini. Biasanya kita cari support. Supportnya di daerah, kita lihat aja sih yang paling respect-nya di mana ya teman-teman. Nah, kalau saya lihat begini, kita gedein aja ya. Kita gedein berarti kurang lebih bisa ngambil di daerah sini ya teman-teman. Support ataupun bisa ambil di daerah sini juga bisa. Nah, untuk Euro NZ New Zealand di sini ada dua support yang bagus ya teman-teman. Teman-teman bisa tungguin di dua area ini. Kita nggak tahu ya dia akan reversal di mana. Buat teman-teman yang mungkin Euro NZD udah ngambil nih dari kemarin, karena dari kemarin tuh bagusnya dari jam 9 malam nih. Berarti closing jam 10 malam, buat teman-teman yang lihat falling wedge udah bisa curi entry ya. Udah bisa entry di sini. Nah, kebetulan kalau saya juga dan teman-teman yang baru nonton hari ini mungkin ketinggalan, saya juga jujur ketinggalan. Kita bisa re-entry aja. Atau kita bisa entry buy tunggu di area ini, area di 67377 sekitar situ, ataupun kalau dia belum bisa reversal di area 67196 kita menggunakan falling wedge ya. Nah, kalau biar lebih confirm lagi, biasanya saya memberikan Fibonacci teman-teman. Kalau kita pakai Fibonacci, kita coba ukur ya. Biasanya rata-rata mereka itu retracement di antara 618 dan sampai 786. Nah, berarti kalau misalkan mereka melewati support yang ini nih, yang kedua ini, ya kemungkinan mereka akan balik arah. Oke, teman-teman. Di support pertama tuh di 50 sampai 618 Fibonacci lah. Oke, jadi untuk Euro NZD saya lihat dia akan seperti ini ya teman-teman. Ini analisa yang pertama. Skenario yang kedua tuh bisa ke bawah ya teman-teman. Bisa ke support yang lebih bawah lagi. Nah, jadi kenapa saya pede buy untuk Euro NZD? Karena kalau misalkan kita lihat daily-nya pun dia udah reversal teman-teman. Dan kemungkinan tuh dia harusnya naik lagi. Kemungkinan ya, nggak ada yang pasti. Tapi ini skenario untuk Euro NZD yang bisa diterapkan buat hari ini ya teman-teman. Ya bisa ditungguin lah, kalau misalkan sekarang baru jam 10.30 ya, kemungkinan kita tunggu 4-5 candle kalau misalkan udah ada reversal buat buy, oke teman-teman. Ya mungkin di sesi malam ya, atau misalkan di sesi London buka udah oke. Ntar kita lihat lah, karena kita mengikuti market aja teman-teman. Oke, di sini teman-teman udah ada yang ini belum ya? Udah ada yang request? Oh, belum ada. Oke deh, kalau belum ada yang request berarti saya menganalisa lagi ya. Coba saya akan menganalisa Auda Jepang ya teman-teman. Oh, ini ada yang chat. GBP, USD, dan USD CHF. Oke, ntar kita mulai dari bahas Auda Jepangin dulu ya, Pak Randy ya.
Oke, ini AUD Jepang Yen. Jadi buat teman-teman mungkin yang lihat time frame H4 ini adalah double top besar. Saya juga ketinggalan. nggak sempat lihat. Nah, saya mau analisa AUD Jepang Yen. Nah, ini teman-teman untuk AUD Australian Dollar Jepang Yen sendiri di sini ada support kuat ya. Di sini ada trendline kuat dari daily. Setelah dari daily, di sini ya ada support kuat lah di daerah sini ya teman-teman, daerah sini sampai daerah sini. Kalau misalkan kita gambar kayak gini aja ya, ini bisa nih. Ini adalah support kuat juga di area 83169. Jadi untuk AUD Jepang Yen kemungkinan untuk hari ini masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan up dulu. Kemungkinan yang kedua malah dia breakout trendline yang ini, teman-teman. Nah, untuk Australian Dollar USD, kalau misalkan di area sini, dia ada reversal, nih ada pembalikan di area-area support, kemungkinan AUD Jepang Yen akan naik lagi ke area sini untuk retracement. Ya, teman-teman. Atau enggak, kalau misalkan AUD Jepang Yen ini breakout, dia akan retrace di area sini dan melanjutkan penurunannya. Penurunan AUD Jepang Yen sampai mana? Nah, coba kita lihat ya, teman-teman. Biasanya cari aja support-supportnya lagi. Nih, sampai sini. Biasanya saya cari supportnya ke belakang ya. Jadi untuk AUD Jepang Yen, pergerakannya kemungkinan akan seperti ini buat hari ini ya. Seperti ini. Dan biasanya untuk AUD Jepang Yen sendiri dia membuat pattern dulu atau sideways dulu. Contohnya yang ini nih. Contohnya dia naik, sideways dulu, akhirnya di H4-nya terjadi pattern nih. Terjadi pattern akhirnya breakout bawah. Dan ini pun sama. Dia sideways dulu. Di sini ada double bottom, breakout, baru dia naik. Nah, AUD Jepang Yen juga mungkin kita bisa cari pattern dulu di daerah sini. Kalau misalkan dia jadi pattern reversal seperti double bottom, triple bottom, ataupun invert head and shoulder, ya kemungkinan kita bisa cari buy untuk AUD Jepang Yen. Tapi kalau misalkan di sini dia breakout ke bawah dari supportnya ini, kemungkinan ya kita cari sell aja gitu teman-teman. Ya kita harus cek lagi lah apa yang terjadi di marketnya. Oke, lanjut tadi ada request ya. Saya akan bahas request. Sorry kalau Pak Yo, saya kan nggak lihat YouTube nih. Kalau misalkan ada yang request di YouTube, boleh kasih tahu ya. Saya akan bahas untuk GBP USD sama USD CHF. Boleh untuk Pak Randy. GBP USD. Terakhir saya lihat yang bagus sih GBP Jepang Yen ya. BTC USD. Boleh. Oke ya. GBP USD. Bitcoin kemarin naik banget kayaknya. Buat teman-teman juga yang lihat kripto mungkin bisa lihat ya. Banyak yang panen ya kripto ya. Oke. Untuk GBP USD sendiri di sini dia ada penurunan ya teman-teman. Penurunan dari 20 April jam 12 nih penurunan, tapi di sini dia sekarang tertahan dengan support. Dan belum bisa turun lagi teman-teman. Untuk GBP USD-nya sendiri kurang lebih sama nih sama AUD Jepang Yen ya. Biasanya dia membuat pola-pola pattern dulu. Pola-pola pattern baru nih kayak ini rising wedge baru turun. Di sini ada channel baru turun. Nah, ini kemungkinan kalau saya pribadi sih ini bisa ngambil buy atau sell ya. Entah apa yang terjadi sih hari ini ya. Kita harus lihat. Ini kalau misalkan untuk
GBP USD-nya ini masih bisa berpotensi double bottom teman-teman ya. Di sini dia ini udah bikin satu lekukan ke atas, satu lekukan lagi, retracement di sini baru naik. Ini untuk potensi buy untuk GBP USD. Kalau misalkan dia di sini nggak ada kenaikan ya teman-teman, nggak ada kenaikan, dia masih turun lagi, kemungkinan dia akan retrace di area support yang sudah menjadi resisten. Nah, akan seperti ini. Dan untuk kalau penaikannya ya dia akan mencapai resisten ini. Jadi untuk GBP USD sih kalau tren 1 jam ya, tren 1 jam sih dia masih naik. Ya kalau misalkan teman-teman yang follow the trend ya pasti cari buy. Tapi kalau misalkan ini breakout ya mungkin bisa dicari sell dulu untuk buy selanjutnya. Karena ini pun area Fibonacci 618 juga teman-teman. Oke, selanjutnya ada USD CHF ya, dari request juga. GBP USD dan USD CHF. USD CHF, saya lihat kemarin USD udah mulai ada penaikan ya teman-teman. Cuman nggak tahu apakah retracement atau ataupun benar-benar USD mau naik ya. Ntar kita lihat karena belum kelihatan juga trennya. Oke, USD CHF sebenarnya dia lagi downtrend. USD CHF sama kayak USD CAD ya, banyak wicknya. Banyak banget nih wicknya. Oke, kalau begini saya melihat dia akan naik dulu ya, naik dulu sampai area sini. USD CHF sedikit rapih ya, saya lihat. Walaupun dia banyak wick tapi rapih nih. Penurunannya rapih. Dia turun, dia sideways, turun, sideways, turun. Nah, ini kemungkinan teman-teman bisa cari sinyal-sinyal untuk buy or sell daerah sini teman-teman. Daerah resisten ya. Jadi skenario pertama USD CHF, teman-teman kalau misalkan breakout tunggu di sini untuk nge-buy. Tapi sebenarnya USD CHF nih ternyata masih turun nih. Kalau teman-teman yang mau cari sell, tetap teman-teman sell-nya juga jangan di sini karena di sini nanggung. Sell-nya tetap di sini. Ini kemungkinan juga dia bisa membentuk rising wedge ya. Kemungkinan ya, nggak tahu apakah benar terjadi seperti itu atau enggak. Dan kalau misalkan dia breakout atas, ya rising wedge-nya gagal teman-teman. Tapi kalau misalkan dia hanya nyampe resisten, baru turun, ya kemungkinan ini USD CHF bisa sell. Karena sebenarnya trennya masih bearish. Nah, jadi gini untuk USD CHF. Karena ada resisten kuat dan support kuat juga ya teman-teman. Next, satu lagi ada terakhir ya, ada BTC ya. Ada Bitcoin, BTC USD. Jadi buat teman-teman juga sekedar info untuk Bitcoinnya sendiri, kita bisa analisa di TradingView teman-teman. Teman-teman mau analisa kripto, mau analisa saham, mau analisa forex, mau analisa gold, sebenarnya semua teknikalnya sama teman-teman. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang udah ngerti teknikal, teman-teman bisa analisa semua. Oke. Bitcoin. Ini saya pernah analisa ya Bitcoin. Iseng-iseng. Oke, jadi Bitcoin untuk time frame H1 ini mungkin triple bottom untuk di time frame H4-nya ya. Tapi Bitcoin sebenarnya di sini dia lagi sideways teman-teman. Lagi sideways. Ya buat teman-teman yang mau cari entryan, oke, bisa teman-teman. Buat teman-teman yang mau cari peluang sell, ya tunggu ini Bitcoin naik lagi ke atas. Tunggu dia naik lagi ke atas ini nih. Untuk potensi double top atau triple top. Nah, baru teman-teman bisa sell di area sini.
Tapi kalau misalkan Bitcoin ini breakout atas ya, breakout atas dan ada retracement, nah teman-teman bisa ambil buy di sini. Jadi Bitcoin analisanya masih seperti ini. Di sini dia trennya turun ya teman-teman, atau bearish. Dan kalau misalkan teman-teman mau ambil sekarang, mending jangan ya, karena ini udah tengah-tengah, udah bukan tengah-tengah, 1/3 lah, udah jalan duluan. Mending ntar aja tunggu dapat yang bagusnya. Gimana kalau misalkan Bitcoinnya turun lagi sampai bawah? Kalau Bitcoinnya turun lagi sampai bawah ya bisa peluang buy di daerah sini untuk mencapai ke atas ya teman-teman. Nah, ataupun ya ini mungkin ada beberapa skenario ya untuk Bitcoin, karena di sini lagi sideways teman-teman. Cukup banyak juga skenario-nya. Kalau misalkan dia breakout bawah, baru teman-teman sell-nya setelah retracement. Setelah retracement di mana? Setelah retracement di sini aja. Tunggu ke bawah dulu, retrace. Oke. Jadi sebenarnya untuk analisa Bitcoin masih banyak kemungkinan ini. Mungkin kemungkinan yang paling oke kayak gini ya teman-teman. Dia ke bawah dulu karena kan sekarang lagi ke bawah nih. Analisa ke atas disingkirkan dulu. Jadi analisa yang pertama, kita bisa cari buy di sini saat ada reversal, ataupun kita bisa cari sell saat dia sudah breakout ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu aja analisa pagi hari ini untuk Bitcoin dan beberapa pair yang lain. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yohanes ya. Oke, terima kasih Pak Christian, boleh dipastikan share ya Pak Christian. Oke, terima kasih Pak Christian sudah membawakan analisa pagi hari ini. Ya, jadi buat teman-teman yang merasa channel ini berguna dan bermanfaat, boleh sharing untuk ke teman-teman kalian ya. Biar channel ini makin berkembang, biar kita makin semangat lagi untuk membawakan live podcast setiap pagi harinya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami ya. Terima kasih teman-teman, selamat pagi.